Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita nikmat. Hingga pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kegiatan belajar. Semoga Allah memberikan kepada kita niatan yang ikhlas, semangat yang selalu berkobar, kesempatan dan juga kemudahan untuk selalu menimba ilmu agama hingga akhir hayat hidup kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami setiap pembahasan. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadikan kita semakin saleh dan bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibbati fillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang al-zahiru wal mu'awwalu. Al-zahiru wal mu'awwalu. Penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan mengatakan al-zahiru wal mu'awwal, zahir dan mu'awwal. Ta'rifuz zahiri, pengertian zahir. Al-zahiru lugatan al-wadhihu wal bayyinu. Zahir itu secara bahasa artinya jelas dan terang, jelas dan nyata. Wastilahan, sedangkan kata zahir secara istilah madalla binafsihi ala maknan, sesuatu yang dengan sendirinya, maksud sesuatu di sini adalah kata atau ungkapan. Kata yang dengan sendirinya menunjukkan kepada arti yang jelas, arti yang dekat. Ma'ahtimali ghairihi, dan pada kata tersebut sebenarnya ada makna yang lain. Namun makna yang lain ini lebih jauh. Bisa kita katakan ini makna yang masyhur, ini makna yang jauh, yang asing. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu'u min luhumil ibil, berwudulah setelah makan daging onta. Fa inna adh-dhahira minal muradi bil wudu'i ghuslul a'dha'il arba'ati ala sifati syar'iyyati dunal wudu'il lughawi alladhi huwa an-nadhafatu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang memerintahkan untuk berwudu setelah makan daging onta, di sana terdapat kata berwudulah. Nah, secara zahir yang nampak arti dari kata wudu ya berwudu. Kita membersihkan muka, tangan, kepala, dan kaki seperti berwudu untuk sholat.
bukan wudu yang artinya secara bahasa. Karena wudu yang artinya secara bahasa itu membersihkan. Nah, maka kalau diterjemahkan dengan dua sisi, satu sisi syar'i dan satu sisi lugawi, maka hadis dari sisi syar'i terjemahannya adalah berwudulah seperti wudu untuk sholat kalau kamu habis makan daging onta. Sedangkan terjemahan hadis dari sisi lugawi, dari sisi bahasa, bersih-bersihlah setelah kamu makan daging onta. Nah, yang nampak mana? Yang nampak jelas yang pertama, penerjemahan hadis dari sisi istilah syar'i. Kenapa? Karena lafaz wudu yang terdapat dalam kalimat tadi ada pada kalimat hadis. Hadis adalah syar'i dan kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang diterjemahkan sesuai dengan terjemahan istilah syar'i. Jangan dibawa kepada terjemahan lugawi. Karena konteksnya konteks syar'i, maka penerjemahannya mengikuti penerjemahan syar'i seperti itu. Fakharaja biqaulina. Dari pengertian tentang zahir tadi, kita katakan madalla binafsihi ala maknan. Zahir itu kata yang dengan sendirinya menunjukkan kepada suatu arti. Oleh karena itu bukan termasuk dari zahir kata yang mujmal. Mujmal itu bukan dari kata zahir. Kenapa? Karena mujmal itu li'annahu la yadullu ala makna binafsihi. Karena mujmal itu dia tidak menunjukkan kepada suatu makna dengan sendirinya, tidak. Melainkan dia butuh kata lain untuk menunjukkan kepada suatu makna, itu mujmal. Sedangkan zahir menunjukkan kepada suatu makna dengan sendirinya. Oleh karena itu mujmal bukan dari bagian zahir. Wa kharaja biqaulina, dan juga bukan termasuk dari zahir ya, karena tadi diterjemahkan zahir itu menunjukkan kepada makna yang rojih, makna yang jelas, yang kuat, yang dekat. Apa? Al-mu'awwal. Mu'awwal bukanlah termasuk dari bagian zahir. Kenapa? Li'annahu yadullu ala maknan marjuh laulal qarinah. Karena mu'awwal itu adalah ungkapan yang diartikan dengan arti yang jauh, arti yang asing. Arti yang nggak umum bagi masyarakat. Ini namanya mu'awwal. Kalau zahir ya secara kasat matanya. Contoh misalnya yang mu'awwal adalah saya melihat singa. Nah, kalau seperti itu saja, terjemahan singa adalah terjemahan dengan zahir, yaitu hewan buas. Ini zahir karena makna yang umum di masyarakat. Tapi kalau ungkapannya mengatakan saya melihat singa di atas mimbar sedang berkhutbah, maka kata singa di sini nggak bisa diterjemahkan dengan zahirnya, melainkan dia ditakwil, karena nggak mungkin ada singa berkhutbah. Lalu apa maksud singa dari kalimat tadi? Maksudnya adalah lelaki yang gagah pemberani. Ini namanya mu'awwal. Nah, mu'awwal tidak termasuk dari zahir. Kenapa? Karena zahir itu menunjukkan kepada makna yang rojih, yang umum, yang kuat. Sedangkan mu'awwal itu menunjukkan kepada makna yang marjuh. Marjuh itu yang jauh, yang asing, yang bukan arti aslinya, bisa dibilang seperti itu. Itu namanya mu'awwal. Wa kharaja biqaulina ma'ahtimali ghairihi an-nasus sharih. Dan zahir tadi diterjemahkan bahwasanya zahir itu adalah ungkapan yang menunjukkan dengan sendirinya kepada makna yang rojih
Dan ungkapan atau kata itu juga mengandung makna lain, mengandung makna yang lain. Nah, ungkapan mengandung makna yang lain dalam terjemahan zohir itu menunjukkan bahwa bukan termasuk dari zohir nas yang sharih. Emang nas yang sharih itu apa? Nas yang sharih adalah ungkapan li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Nas yang sharih, ungkapan yang jelas, dia tidak mengandung kecuali hanya satu arti saja. Dia hanya mengandung satu arti saja. Berarti kesimpulannya, zohir itu kata yang dengan sendirinya menunjukkan kepada makna yang rojih, makna yang umum, yang kuat, yang dekat. Dan ia di sisi lain juga memiliki makna lain, tapi makna yang lain ini marjuh, asing, jauh. Ini dia zohir. Sehingga mujmal itu bukan zohir, muawwal itu bukan zohir, dan nas yang sharih juga bukan zohir. Itu semua berbeda. Baik. Tolong disimak. Perkataan atau ungkapan jika dilihat dari sisi penunjukannya, kata ini menunjukkan kepada apa? Ya, menunjukkan kepada apa? Kata atau perkataan jika dilihat dari sisi penunjukannya pada makna, kata ini maknanya apa sih? Kata ini maknanya apa? Kata kalau dilihat dari makna, maka kata terbagi menjadi 3. Yang pertama, mujmal. Tadi sudah dijelaskan ya. Mujmal itu adalah ungkapan yang dia nggak bisa menunjukkan kepada makna dengan sendirinya. Dia membutuhkan kata lain untuk mempertegas maksud makna yang dituju apa. Itu mujmal. Mujmal tidak bisa menunjukkan kepada suatu makna dengan sendirinya. Ini bentuk kata yang pertama. Dan hukum yang berlaku pada mujmal adalah kita tidak mengamalkan ungkapan yang mujmal tersebut, tidak kita amalkan sampai datang keterangan yang menunjukkan ungkapan mujmal ini maksudnya apa. Nah, kalau sudah datang keterangan yang jelas, yang merinci apa yang ingin ditunjukkan oleh ungkapan mujmal, baru kita amalkan yang dirinci oleh keterangan tersebut. Kemudian kata yang kedua, yaitu nas, atau tadi disebut dengan nas as-sharih, nas yang jelas. Apa itu nas? Wa huwa qat'iyyud dalalah 'alal muradi bihi. Kata yang hanya menunjukkan satu makna saja, dia nggak ada makna lain. Mithalu dzalika fi adim hadi tamattu. Contohnya adalah tentang orang yang melakukan haji tamattu tapi dia nggak punya hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Barang siapa yang tidak memiliki hewan kurban karena melaksanakan haji tamattu, maka sebagai gantinya adalah dia berpuasa 3 hari ketika melaksanakan haji dan 7 hari ketika pulang ke kampung halaman. Totalnya berapa? 10. 3 tambah 7, 10. Ini jelas. Nggak mengandung makna lain. Nggak mengandung makna 11, nggak mengandung makna 20, nggak mengandung makna 100. Tidak. Hanya mengandung makna 10. Nggak ada yang lainnya. Karena hanya menunjukkan kepada 10, maka ini disebut dengan nas. Karena dia menjelaskan
pada bilangan 10. 3 hari puasa selama melakukan ibadah haji, dan 7 hari puasa ketika pulang kampung. 3 tambah 7, 10. Ini namanya nas, karena menunjukkan kepada satu makna saja. Lalu apa hukum yang berlaku pada nas? Yajibul amal bihi, wajib untuk beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh nas. Dan gak boleh kita meninggalkan pengamalan apa yang ditunjukkan oleh nas, kecuali nas tersebut telah dihapus atau dinasakh namanya, telah dihapus. Wa min amthilatihi, contoh untuk nas yang lainnya adalah firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Menunjukkan kepada satu, bukan dua, bukan tiga, atau lebih dari itu. Ini namanya nas, kata yang menunjukkan kepada satu makna saja, tidak ada yang lain. Kemudian bentuk yang ketiga namanya zahir. Tadi sudah disebutkan ya, zahir itu kata yang dengan sendirinya menunjukkan kepada makna yang roji, namun di sisi lain ia memiliki makna yang marjuh. Makna yang marjuh. Contohnya adalah sabda Nabi SAW, "Idza du'iya ahadukum falyajib, fa in kana sha'iman falyusolli." Apabila seseorang di antara kalian diundang ke acara makan-makan, maka hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Bila dia orang yang berpuasa, pada saat memenuhi undangan tersebut ya jangan makan. Lalu apa? Kata Nabi SAW, fal yusolli, hendaklah dia sholat. Siapa yang diundang, maka hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Kalau dia pada saat memenuhi undangan dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia sholat. Salat ada dua maknanya. Satu, secara bahasa artinya doa. Dua, secara istilah syar'i, salat artinya ya ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka kalau kita terjemahkan hadis tadi dengan dua sisi, satu sisi bahasa, arti hadisnya menjadi siapa di antara kalian diundang makan-makan, hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Kalau dia berpuasa, maka hendaklah ia mendoakan orang yang mengundangnya. Ini kalau diterjemahkan dari sisi bahasa. Kalau diterjemahkan dari sisi syar'i, maka terjemahan hadisnya menjadi siapa di antara kalian diundang untuk makan-makan, hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Kalau dia berpuasa, maka hendaklah ia mengerjakan sholat. Sholat seperti sholat subuh. Mana makna yang zohirnya? Makna yang zohirnya adalah mendoakan. Karena ini makna yang lebih tepat dengan ungkapan hadis tadi. Kita diundang, diajak makan-makan, tapi kita nggak bisa makan. Apakah kita mengabaikan? Tidak. Apa yang harus kita lakukan kepada orang yang mengundang kita? Ya kita mendoakan dia, agar dia senang, agar dia merasa dihargai. Kita doakan. Tapi kalau kita sholat, ya dia malah nggak tahu kok dia orang malah sholat. Ini dia namanya zohir, mengambil makna yang rojih, yang lebih jelas, yang nampak, yang cocok, dan meninggalkan makna yang lainnya. Dia punya dua makna, tapi salah satunya lebih cocok daripada yang lainnya. Ini namanya zohir.
Namun pada umumnya nih, perlu kita pahami, pada umumnya kalau ungkapan itu adanya dalam hadis atau adanya dalam Al-Quran, maka kata yang terdapat di sana diterjemahkannya sesuai dengan istilah agama, dengan istilah syar'i. Jangan diterjemahkan dengan istilah bahasa atau istilah lugawi. Ini pada umumnya seperti itu ya. Ya, pada umumnya seperti itu. Tapi ya bisa lagi dengan melihat konteksnya. Ini lebih cocoknya kemana? Seperti itu. Ya, seperti itu penjelasannya. Tayyib. Kemudian disebutkan juga contoh yang lainnya untuk zohir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, wa fir riqab, dan membebaskan riqab. Kata riqab pada ayat ini bisa bermakna membebaskan budak, bisa juga bermakna membebaskan tawanan atau sandraan. Namun membebaskan budak ini makna yang lebih cocok. Ini namanya zohir. Ya, wafir riqab. Surat Al-Baqarah ayat 177. Yang membahas tentang perbuatan baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini, kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat, kitab, dan para nabi. Lalu ia memberikan bantuan yang ia cintai, bantuan yang ia senang kalau dia dapat bantuan itu, dia berikan kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Serta dia berikan kepada orang yang meminta-minta, dan memerdekakan rikob. Memerdekakan rikob. Nah tadi rikob itu maknanya bisa membebaskan budak, bisa membebaskan tawanan. Dalam konteks ini yang lebih nampak maknanya adalah membebaskan budak, bukan membebaskan tawanan. Ya, karena kalau membebaskan budak itu ketentuannya luas. Bebasin budak, maka dapat pahala yang besar. Tapi kalau membebaskan tawanan, lihat dulu. Dan itu dikembalikan kepada kebijakan pemimpin umat Islam. Ini yang ditawan musuh yang nyakitin, yang berbahaya apa enggak sama umat Islam. Kalau main dibebas-bebasin aja malah nanti akan berdampak mudarat bagi umat Islam. Ya, maka makna yang lebih zahir adalah membebaskan budak. Contoh yang lainnya lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir. Nah, pada ayat itu terdapat huruf lam pada ungkapan lil fuqara. Innamas shadaqatu lil fuqara. Li itu huruf lam, dan asalnya huruf lam itu diterjemahkan dengan kepemilikan. Sesungguhnya sedekah itu diberikan untuk menjadi miliknya orang-orang fakir. Udah dikasih langsung sedekah itu kepada orang fakir, atau zakat yang dikeluarkan langsung diberikan kepada orang fakir. Oleh karena itu, zakat itu ketika diberikan langsung diberikan untuk menjadi milik orang fakir. Gak boleh dikelola sama pemberi zakat, harus diserahkan ke dia. Karena kalau dikelola itu namanya tidak
memberikan kepemilikan zakat kepada orang fakir. Oleh karena itu, jika ada seseorang berkata, saya akan mengeluarkan harta zakat, tapi harta zakat itu nggak langsung saya berikan kepada orang fakir miskin, melainkan harta zakat itu saya kelola dulu. Nanti dari keuntungan pengelolaan zakat yang saya keluarkan itu, kalau ada keuntungannya, keuntungan itu akan saya berikan terus kepada orang fakir. Misalnya dia mengeluarkan zakat sebesar 4 juta. Nah, 4 juta ini harusnya kan langsung dikasih ke orang fakir untuk menjadi miliknya orang fakir, tapi sama dia malah ditahan. Ya, dia gunakan buat modal usaha. Dari usaha tersebut kalau ada untung dikasih sama orang fakir, dikasih ke orang fakir. Nah, ini salah. Karena kalau begitu berarti dia tidak memberikan, tidak menyerahkan kepemilikan zakat kepada orang fakir. Padahal huruf lam hukum asalnya adalah kepemilikan. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, al-amalu bizzahir, beramal dengan ungkapan yang zahir. Al-amalu bizzahir wajibun, beramal dengan zahir itu wajib. Jadi ketika kita menemukan ayat atau hadis, di sana ada ungkapan, terjemahkan dengan makna yang cocok, yang kuat, yang rojih apa di situ. Kita amalkan sesuai dengan makna yang rojih. Illa bidalilin yasrifuhu an dhahirihi li'anna hadhihi tariqatus salafi wa li'annahu ahwatu wa abra'u lidhimmati wa aqwa fit ta'abbudi wal inqiyadi. Mengamalkan zahir itu wajib, dan yang harus kita amalkan adalah makna yang cocoknya, yang rojihnya. Tidak boleh kita berpaling dari makna yang rojih ke makna yang marjuh kecuali ada dalilnya. Kalau ada dalilnya baru kita ambil yang marjuh, kita tinggalkan yang rojih. Tapi kalau nggak ada dalil yang memalingkan, maka hukum asalnya kita amalkan yang zohirnya. Zohirnya apa nih? Apa yang nampak dari ungkapan hadis dan Al-Quran, itu yang kita amalkan. Tidak kita ambil makna yang lainnya. Dan seperti inilah para orang-orang saleh zaman dahulu. Inilah yang mereka lakukan terhadap zohir. Mereka mengamalkan yang zohirnya. Dan mengamalkan yang zohir itu lebih berhati-hati dan lebih sempurna dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Dan mengamalkan yang zahir ini itu menunjukkan besarnya ketaatan dan penghambaan seseorang. Dia gak ngeyel, dia betul-betul taat. Zahirnya begitu, ya sudah kita amalkan. Gak dia selewengkan ke makna yang lain. Ini dia. Ketika kita menemukan Al-Quran atau hadis membahas suatu permasalahan dan yang kita tangkap adalah makna zohirnya, ya di situ makna zohirnya, ya kita amalkan yang zohir itu, dan itu hukumnya wajib mengamalkan yang zohir. Yang selanjutnya, ta'riful mu'awwal, pengertian mu'awwal. Al-mu'awwalu lughatan, mu'awwal secara bahasa, minal awali, diambil dari kata awali, wa huwa ruju, dan awali artinya kembali. Wastilahan, sedangkan makna mu'awwal secara istilah, ma humila lafdhuhu alal ma'nal marjuh. Mu'awwal itu artinya memahami kata dengan maknanya yang marjuh, yang jauh. Memahami kata tapi dengan makna yang marjuh, yang jauh, yang asing, bukan dengan maknanya yang rojih,
yang asli, yang kuat, yang umum. Bukan dengan makna yang zohir, tapi maknanya yang marju. Itu namanya mu'awwal. Nah, berarti zohir pasangannya mu'awwal. Kalau zohir memaknai kata dengan maknanya yang rojih, yang jelas, yang dekat, yang umum. Sedangkan mu'awwal memahami kata dengan arti yang marjuh, yang jauh, yang asing. Fakharaja biqaulina alal ma'nal marjuh an-nas wa dhahir. Dengan demikian maka bukan termasuk dari mu'awwal nas sama zohir. Nas sama zohir bukan mu'awwal. Kenapa? Karena kalau nas dia cuma punya satu makna, sedangkan mu'awwal punya dua makna. Dan yang diambil oleh mu'awwal adalah makna yang marjuh. Zohir juga bukan mu'awwal. Walaupun zohir punya dua makna, mu'awwal juga punya dua makna, tapi mu'awwal ngambil makna yang marjuh, sedangkan zohir mengambil makna yang rajih. Wa ta'wilu kismani. Mu'awwal atau ta'wil sama ya, itu punya dua bentuk, punya dua macam. Sahihun makbulun, mu'awwal atau ta'wil yang sah dan diterima, sahihun makbul. Wa fasidun mardud, dan ada mu'awwal atau ta'wil yang rusak dan tertolak. Rusak dan tertolak, maksudnya rusak, enggak sah dan dia tertolak. Al-awwalu fas-sahih, bagian pertama dari ta'wil atau mu'awwal yaitu ta'wil atau mu'awwal yang sahih, yaitu madalla alaihi dalilun sahih. Takwil yang dibilang sah dan diterima kalau ada dalil yang mendasarinya. Ini ada ungkapan, makna zohirnya A, tapi makna mu'awalnya B. Diambil yang mu'awal, dan ini sah diterima kalau ada dalil yang menyatakan hal tersebut. Kalau ada dalil yang menyatakan hal tersebut. Kata'wil qaulihi ta'ala, seperti mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryata, dan tanyalah kampung, tanyalah perkampungan. Ayat ini ditakwil sehingga maknanya menjadi was'al ahlal qaryah, tanyalah penduduk perkampungan. Padahal ayat tadi mengatakan tanyakan perkampungan. Tanyakan perkampungan, berarti kita tanya sama kampungnya. Lalu ditakwil, bukan kampungnya yang ditanya, tapi penduduk dan masyarakat yang tinggal di kampung tersebut yang ditanyakan. Li'annal qaryata nafsaha la yumkin taujihu su'ali ilaiha, karena kampung itu sendiri kan gak mungkin ditanya. Kampung kan gak denger, gak bisa ngomong, ya gak mungkin ditanya. Berarti yang ditanya siapa? Penduduk dan masyarakat kampung itu. Ini namanya takwil. Qaryah artinya kampung, ini yang zohir. Tapi arti yang marjuh, artinya yang marjuh adalah penduduk kampung. Kampung ya kampung, penduduk kampung ya penduduk kampung. Tapi ungkapan kampung di sini diterjemahkannya dengan penduduk kampung. Ini namanya mu'awwal, mentakwil. Ya, ada kata tapi dimaknainya bukan makna yang roji, tapi dengan makna yang marjuh, makna yang asing. Ini boleh diterima dan sah kalau berdasarkan dengan dalil yang baik, dalil yang benar. Tsani wal fasidu, bentuk mu'awwal atau takwil yang kedua yaitu takwil yang fasik, takwil yang tidak sah, yaitu ma laisa alaihi dalilun sahih, takwil yang tidak berdasarkan dengan dalil yang sah. Kata'wilil mu'attilati qaulahu ta'ala, seperti takwil yang dilakukan oleh kelompok mu'attilah,
orang-orang yang tidak menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana ungkapannya. Enggak, ditakwilkan. Contoh, kata mereka ya, dalam ayat yang menunjukkan Allah punya tangan. Allah punya tangan. Kata mereka, tapi tangan yang dimaksud pada dalil tersebut bukan tangan, melainkan kekuatan. Sehingga terjemahan ayatnya Allah punya kekuatan. Dia rubah kata tangan menjadi kekuatan, dan perubahan itu tidak berdasarkan dengan dalil yang sah. Oleh karena itu takwilnya disebut fasid, tidak sah. Nah, kalau yang disebutkan oleh penulis, contoh takwil firman Allah dalam surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah zat yang maha pengasih, di atas singgasana sedang bersemayam. Itu arti istawa. Tapi kata orang-orang Mu'attilah, Allah gak mungkin bersemayam. Kalau Allah bersemayam berarti Allah butuh tempat. Jadi sama dia dipikirin pakai otak, pakai akal yang gak bakalan nyambung. Karena Allah tuh luar biasa, sedangkan otak kita terbatas, gak nyambung kalau memikirkan hal itu. Maka akidahnya orang-orang salaf lebih aman. Udah yakini seperti apa yang ada di ayat, jangan dibayang-bayangin, nanti yang ada kitanya sesat. Udah, kalau kata Allah istawa ya istawa. Istawa secara bahasa artinya apa? Bersemayam, ya udah bersemayam. Cuman bagaimana semayamnya Allah, bentuknya kayak apa, nggak ada yang tahu. Intinya Allah bersemayam aja. Namun orang-orang Mu'attilah karena mereka membayang-bayangkan, ngegambarin, oh Allah bersemayam berarti begini, makanya mereka nggak mau menetapkan. Lalu mereka rubah makna istawa di sini, bukan istawa tapi istaula. Istaula tuh menguasai. Sehingga arti ayat, Allah zat yang maha pengasih, di atas singgasana sedang menguasai. Ditawil sama mereka tapi nggak ada dalil yang mendasari hal tersebut, sehingga takwilnya disebut dengan takwil yang fasid, takwil yang rusak, takwil yang tidak sah. Baik, tolong disimak. Itu dia takwil, artinya meninggalkan makna yang rojih dan mengambil makna yang marjuh. Itu takwil. Dan takwil ini terbagi menjadi dua. Ada yang benar, ada yang salah. Yang benar itu kalau berdasarkan dengan dalil, dan disebut dengan takwil as-sahih. Yang kedua, takwil tidak benar, atau yang disebut dengan takwil al-fasid, yaitu takwil yang tidak didasari dengan dalil yang sahih. Baik, akan disebutkan contoh yang lainnya. Nah, contoh untuk takwil yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 98. Allah berfirman, "Fa-idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah." Jika kamu membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Jika kamu membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Pada ayat tadi ada huruf fa. Idza qara'tal Qur'an fa fasta'idz billah. Fa itu artinya kemudian. Asalnya huruf fa itu artinya kemudian. Maka kalau diterjemahkan secara zohir, arti ayat menjadi, jika kamu sudah baca Quran, habis baca Quran, setelah baca Quran, maka setelah itu kamu baca
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau udah baca Quran. Itu yang disampaikan oleh ayat. Namun hal tersebut menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi. Apa yang dicontohkan oleh Nabi itu penjelas buat Al-Quran. Kalau kata Al-Quran tadi, habis baca Al-Quran baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi Nabi memberikan contoh malah terbalik. Apa? Kalau Nabi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu, baru baca Al-Qur'annya. Nah, ini namanya takwil. Oh, berarti makna ayat adalah kalau kamu mau baca Quran, hendaklah minta perlindungan kepada Allah. Bukan kalau kamu habis baca Quran, setelah itu kamu minta perlindungan kepada Allah. Bukan itu. Ini takwil, ya, mentakwil ayat dari maknanya yang zahir ke makna yang lain, tapi berdasarkan dalil yang sahih, sehingga takwilnya disebut dengan takwil as-sahih. Yang kedua nih, contoh yang kedua untuk takwil yang fasid, takwil yang rusak, takwil yang tidak sah. At-ta'wilul fasidu huwa sarful lafzi an zahirihi minal ma'nar raji ila ma'nal marju bila dalil. Takwil yang rusak, takwil yang tidak sah adalah meninggalkan makna yang rajih dan mengambil makna yang marju tapi tidak didasari dengan dalil. Tadi contoh pertama sudah kita sebutkan. Nah, ini contoh yang kedua. Apa contoh yang kedua? Di dalam surat Al-An'am ayat 158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbik." Apakah mereka masih menunggu-nunggu, yaitu orang-orang yang bermaksiat dan membangkang kepada Allah? Apakah mereka masih menunggu-nunggu ya, sekali lagi saya terjemahkan, yang mereka nanti-nanti, yang mereka tunggu-tunggu hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan tanda-tanda Tuhanmu, yaitu tanda-tanda kiamat. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, yaitu tanda-tanda kiamat, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya. Katakanlah, tunggu, kami pun menunggu. Dalam ayat ini Allah mengatakan auya dia robbuka, datang Tuhanmu datang. Itu Allah datang atau kedatangan Allah. Al-aslu wal ma'na raji fi hadhil ayat. Arti ayat ini ya zahirnya yaitu Allah yang datang, beneran Allah yang datang, zatnya Allah yang datang. Namun orang-orang Mu'attilah mereka tidak menetapkan itu. Mereka mengatakan bukan Allah yang datang. Karena kalau Allah datang berarti nanti Allah jalan. Kalau Allah jalan berarti Allah kayak manusia. Nggak bener ini. Ini pemahaman yang sesat. Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga mereka katakan yang datang bukannya Allah. Tapi yang datang adalah keputusan dan perintahnya Allah. Yang datang perintahnya Allah, bukan Allahnya. Kata orang-orang Mu'attilah, orang-orang yang sesat. Nah, kita katakan takwil ini adalah takwil yang fasid, takwil yang salah, takwil yang keliru. Kenapa? Karena tidak didasari dengan dalil yang sahih. Dalil yang sahih menyatakan apa? Kalau ada
kalau ada ayat-ayat dan hadis-hadis sahih yang bersinggung tentang sifat dan nama-nama Allah, udah imani sesuai yang disampaikan, nggak perlu dirubah-rubah kesono kemari, nggak perlu dirubah-rubah ya. Jadi yang datang, yang disampaikan oleh surat Al-An'am ayat 158 adalah beneran Allah yang datang, bukan yang lainnya, bukan. Ini ya berarti ayatnya diterjemahkan dengan terjemahan yang zohir, bukan ditakwil. Kalau ditakwil dan gak ada dalilnya, maka takwilnya disebut dengan takwil al-fasid, takwil yang rusak, takwil yang tidak sah. Alhamdulillah, itu dia pembahasan dan pelajaran tentang az-zahiru wal mu'awwal. Az-zahiru wal mu'awwal. Baik. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke pembahasan an-naskhu. Ya. Insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan an-naskhu. Barakallahu fikum. Silahkan dicatat dengan baik pembahasan tentang zohir dan mu'awwal di murajaah dan ditanyakan jika ada yang kalian kurang pahami. Hadza ma astati'u an aqula lakum fil bab adz-zahir wal mu'awwal. Ini yang mungkin bisa Ustaz sampaikan berkaitan dengan bab zahir dan mu'awwal. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.